Pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today's retreat opening ceremony. So I will give short Dhamma talk. The title name is Gaining Happiness by Guarding Your Mind. Ya, jadi hari ini adalah hari pembukaan retret ya. Jadi hari ini saya akan memberikan Dhamma talk singkat ya. Judulnya adalah mendapatkan kebahagiaan dari menjaga pikiran kita. Welcome to this meditation retreat. We are here to cultivate mindfulness and wisdom. Guided by the Buddha's teachings, let us start by reflecting on two important parts from the Dhammapada. Ya, jadi saya mengucapkan selamat datang ya kepada kita semua pada retret kali ini, retret meditasi kali ini. Kita di sini adalah untuk mengembangkan kesadaran dan juga kebijaksanaan ya, yang kita dipandu oleh ajaran dari Guru Agung kita yaitu Buddha ya. Jadi saya akan memulai Dhamma talk hari ini dengan merenungkan dua syair penting dari Dhammapada. Donai Gahasa Lahuno Yatha Kama Nibadino Chaitasa Dhammato Sadhu Chaitan Dandan Sukhawaham. Donai Gahasa Lahuno Yatha Kama Nibadino Chaitasa Dhammato Sadhu Chaitan Dandan Sukhawaham. What's the meaning? The mind is hard to control. Swiftly and lightly. Its alights here is places. Where is places? It is good to tame the mind. Hurry, well tamed mind brings happiness. Jadi syair Dhammapada yang pertama ini adalah syair nomor 35 ya. Kuncinya adalah Duni Gahasa Lahuno Yatra Kamani Patino Citasa Dhammato Sadhu Citang Dantang Sukhawahang. Artinya apa? Artinya adalah pikiran itu sangat sulit untuk dikendalikan. Dia sangat cepat ya. Dan dia pun berpergian kemanapun ia inginkan. Ini adalah sangat bagus untuk kita jika bisa mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran yang terkendali dengan baik itu akan bisa membawa kebahagiaan. Donai Gahasa Lahuno. The mind is hard to control swiftly and lightly. Is it true? Yeah. Ya, jadi saya tanya, tadi bagian pertama dari syairnya itu adalah Duni Gahasa Lahuno. Pikiran itu sangat sulit untuk dikendalikan, dia sangat cepat. Nah, saya bertanya benar apa enggak? Yatha Kama Nibadino. It's lies. Where is places? They want to go everywhere. They you not control. Ya, lalu bagian kedua dari syair itu adalah Yatha Kama Nipatino. Dia pergi kemanapun ia inginkan, sangat sulit dikendalikan ya. It's good to tame the mind. Chaitasa Dhammato Sadhu. Oh, the mind bring happiness. Ya, jadi lalu bagian ketiga dari syair tersebut adalah Citasa Dhammato Sadhu. Artinya adalah baik untuk mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran yang dikendalikan dengan baik, dia bisa membawa kebahagiaan. So here happiness means a bring to the Nibbana. Ya, yang dimaksud kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan Nibbana ya. So the next one, the Buddha said in the Dhammapada verse that he said,
Sudausa dan Sunibu dan Yatha Kama Nibadina Chaitan Raketa Medawi Chaitan Gautan Sukha Wahan Sudausa Sunibu dan Yatha Kama Nibadina Chaitan Raketa Medawi Chaitan Gautan Sukha Wahan. Wait a minute. The mind is a very difficult to see, very delicate and subtle. It moves in lands wherever it places. The wise one should guard his mind. For a guarded mind, bring happiness. Ya, lalu syair kedua yang ingin saya bawa pada Dhamma Talk hari ini adalah syair nomor 36 ya. Jadi Buddha mengatakan di dalam Dhammapada nomor 36, Sududasang sunipunang yatha kama nipatinang citang rakheta medhawi citang gutang sukawahang. Apa artinya? Artinya adalah pikiran itu sangat sulit untuk dilihat, sangat lembut dan halus. Dia pergi kemanapun ia inginkan. Jadi seorang bijaksana seharusnya hendaknya menjaga pikirannya, karena pikiran yang dijaga dengan baik bisa membawa kebahagiaan. Sudaudasan sunipuna yatha kama nipatinang. The mind is a very difficult to see. Is it true? Cannot see the mind. You change your mind. It's before also happens. After appear, in this sphere also you cannot see. It no object, no mind. Without object, your mind happens. It the mind appear, the object you see, you have yoni-somna sikara or ayoni-somna sikara. If you have wise attention or unwise attention, if you have the wise attention, you will become kusala mind. If you have unwise attention, you are going to akusala mind. So before happens, after arising also happens. Disappearing. Ya, jadi bagian pertama dari syair tersebut adalah Sududasang sunipunang yatha kama nipatinang. Pikiran itu sangat sulit untuk dilihat. Benar apa enggak? Kata Sayadaw. Ya, coba aja kalian cek pikiran kalian sendiri. Bisa nggak lihat pikiran kalian gitu? Di mana lihat pikiran? Ya, jadi pikiran itu sangat sulit ya, karena biasanya kita hanya bisa melihat pikiran yang sudah lewat, pikiran yang sudah lewat, dan juga ketika pikiran itu muncul, dia biasanya langsung lenyap gitu. Jadi sangat sulit untuk dilihat gitu ya. Jadi selain itu, kadang kita ketika pikiran itu bisa muncul hanya ketika ada objek ya. Jadi kalau tidak ada objek, pikiran itu tidak bisa muncul. Nah, jadi sangat sulit untuk dilihat. Jadi maka dari itu kadang ketika objek itu muncul, kita tergantung juga dari perenungan kita. Apakah kita melihat objeknya itu dengan yoniso manasikara, dengan kebijaksanaan, ataupun dengan ayoniso manasikara, dengan tidak bijaksana gitu ya. Jadi berdasarkan itu nanti hasilnya akan berbeda juga pikiran kita yang selanjutnya. Jadi sangat sulit untuk melihat pikiran karena dia muncul dan lenyap dengan sangat cepat. Yatha kama nipatina. It moves in land wherever it's a places. Maybe tomorrow you will know. If you haven't the sati, the mind wherever going. So your mind go back to things, the past objects. Until the very young time, you remember, you starting thinking, cannot stop. Wherever places where your mind going. Yang kedua dari syair tersebut adalah yatha kama nipatinang, seperti syair yang sebelumnya ya, artinya pikiran itu pergian kemanapun dia mau ya. Jadi paham nggak saya bagian yang ini gitu ya? Kata saya mungkin besok kalian akan paham ketika meditasi ya. Jadi ketika meditasi pikiran itu mengembara kemana-mana, terserah dia gitu ya. Kalau kita sati ya tidak kuat, kalau perhatian kita tidak kuat, dia akan lari-lari kemanapun. Kadang ke masa lalu, ke masa depan, bahkan kadang ada kenangan-kenangan lampau yang misalkan pas kita masih sangat kecil gitu, itu juga tiba-tiba bisa muncul dan pikiran berpergian ke sana gitu. Jadi ini maksudnya dari pikiran itu berpergian kemanapun dia mau. Saitan Raketa Medawi, Saitan Gautan Sukhawaha. The wise one should guard his mind. For a guarded mind, bring happiness. Ya, jadi bagian ketiga dan keempat dari syair tersebut adalah citang rakyat medawi, citang gutang sukhawahang. Ya. Artinya seorang yang bijaksana hendaknya menjaga pikirannya, karena pikiran yang terjaga itu akan membawa kebahagiaan.
Now, all our yogi can say, wise people, you came to cut your mind about 1 week or maybe 2 weeks, right? So that's why can say all of you are become Medawi, wise people. It's you cut your mind. If you can cut with your mind with the sati mindfulness, the mind will bring to you happiness to the nibbana. Nah, jadi kata Sedo, sebenarnya para yogi yang di sini ya, yang datang untuk berlatih meditasi, ya bisa dibilang sebagai orang bijaksana ya. Dalam syair tadi kan ada dibilang orang bijaksana hendaknya menjaga pikirannya gitu ya. Para yogi di sini datang di sini untuk berlatih menjaga pikirannya. Berarti ini termasuk orang bijaksana ya. Jadi mungkin para yogi akan berlatih untuk menjaga pikirannya ini selama 1 minggu ataupun 2 minggu. Nah ini adalah ciri-ciri orang bijaksana gitu ya. Nah, nanti kalau kita bijaksana, kalau kita melatih sati kita, melatih perhatian kita dalam menjaga pikiran kita, maka nanti pikiran kita ini akan bisa muncul kebahagiaan seperti yang disebutkan dalam syair yang tadi. These two verses very beautifully describes the nature of our mind and the purpose of our practice. Here highlight 3 key points. Jadi sebenarnya dua syair yang tadi itu sebenarnya menjelaskan dengan elok ya, dengan baik sifat alami dari pikiran kita ya, dan juga tujuan dari kita berpraktek dalam berpraktek meditasi ya. Jadi ada 3 hal yang ingin yang saya lihat dari syair yang tadi ya. Number 1, the nature of the mind. It is described as sweet, light, and hard to control. It flees from one thing to another, often driven by our desire and aversions. Ya, jadi yang pertama adalah tentang sifat alami dari pikiran kita ya. Jadi sifat alami dari pikiran kita itu dia sangat halus ya, sangat lembut dan sangat cepat, sangat sulit untuk dikendalikan ya. Jadi dia lompat dari satu objek ke objek lainnya dengan sangat cepat. Yang kadang juga biasanya ini dia lompat dari objek satu ke objek lain itu dikarenakan oleh nafsu ataupun kebencian. Number 2, the challenges. Perseverance in taming this mind is difficult. It require patience, persistence, and skill. Yang bisa kita lihat dari syair tersebut adalah tantangan yang akan kita hadapi ke depannya ketika kita berlatih ya. Jadi seperti yang dikatakan di syair tersebut bahwa menjaga pikiran kita itu sulit gitu ya. Jadi itu nanti kita akan membutuhkan yang namanya kesabaran, namanya konsistensi, dan juga butuh keterampilan dalam menjaga pikiran kita. Number 3, the reward. A well-trained, well-guarded mind brings happiness. Lalu bagian ketiga yang bisa kita lihat dari syair tersebut adalah hadiah akhir atau tujuan akhirnya ya. Jadi hadiah akhir kalau kita bisa menjaga pikiran kita itu adalah kebahagiaan. During this retreat, we will be working with these principles through the practice of Anapanasati, mindfulness of breathing. This meditation technique taught by the Buddha himself is a powerful tool for training the mind. Jadi dalam praktek kali ini kita akan kita akan bertemu dengan 3 hal yang tadi sudah disebutkan tadi itu dengan cara berlatih meditasi anapanasati ya. Jadi perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Nah, jadi teknik meditasi anapanasati ini diajarkan oleh Buddha langsung ya. Jadi ini adalah salah satu alat yang sangat menunjukkan, yang sangat kuat untuk menjaga, untuk melatih pikiran kita. The Visuddhimagga, the path of purification book says that the mindfulness of breathing is the most important meditation subject for all Buddhas, some Vajrayana Buddha, silent Buddha, and some the Buddha's disciples. It helps attain enlightenment and bliss in the present moment. All Buddhas use this practice to reach
arhamship, and omniscience. Therefore, we should treat this meditation with great respect. Jadi di dalam salah satu kitab ya, namanya kitab Visuddhimagga, kitab Jalan Pemurnian. Ya, di situ dikatakan bahwa praktek meditasi anapana ini, praktek meditasi keluar masuknya nafas ini adalah subjek meditasi, objek meditasi yang paling penting untuk semua Buddha ya. Jadi bukan hanya semasa Buddha, tapi juga Paceka Buddha dan juga para murid-murid Buddha ya. Jadi objek meditasi ini bisa membantu kita mencapai pencerahan dan juga kebahagiaan di momen saat ini. Jadi semua Buddha menggunakan praktek anapana ini untuk mencapai tingkat kesucian arahat dan juga untuk mendapatkan pengetahuan segala tahu ya. Jadi maka dari itu kita harus memperlakukan objek meditasi keluar masuknya nafas ini dengan penuh hormat. To practice sitting meditation, find a quiet place. Here already quiet. And sit in a comfortable posture with cross your legs. Keep your body straight. The mind goal is to sit comfortably and steadily, allowing you to meditate for a long time with a calm mind. Jadi untuk berlatih meditasi dulu, pertama kita harus menemukan tempat yang sunyi ya, yang cukup sunyi, dan juga kita harus duduk di tempat dengan postur kaki menyilang ya, kaki bersila gitu ya. Jadi seperti mungkin Taman Sari ini ya termasuk tempat yang cukup sunyi yang cukup cocok untuk berlatih meditasi ya. Jadi setelah itu kita mempertahankan agar kita itu tegak ya, tidak membungkuk ataupun menjengkang ke belakang ya. Jadi tujuan dari utamanya adalah agar kita bisa duduk dengan nyaman dan dengan seimbang. Ya, jadi agar kita bisa bermeditasinya dengan cukup lama, dengan juga pikiran itu bisa ditenangkan. It helps develop concentration as the Visuddhimagga say. Least is the approximate cause for concentration. You can sit in full lotus, half lotus, or simply cross your legs without placing one on the another. Ya, jadi cara seperti ini bisa membantu mengembangkan konsentrasi kita ya. Seperti di dalam kitab Visuddhimagga itu ada mengatakan bahwa kebahagiaan adalah sebab terdekat dari konsentrasi ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan konsentrasi, kita bisa duduk dengan posisi yang cocok ya. Mungkin kalau ada yang cocok dengan posisi full lotus itu boleh, ataupun setengah lotus itu boleh, ataupun cukup duduk bersila tanpa saling menindih kakinya, itu juga nggak masalah ya. Pilih yang cocok untuk kalian. Most of our house theology like it is the last one. Simply cross your legs without placing one on the other. So one in back, one in front. You sit on there like this, and now everybody have with a cushion. The small cushion is you going to sit half of the cushion. Don't sit fully. The leg is put down the floor or maybe lower the cushion, one in back, one in front. So like this. So you can change easily when you are begin tiredness. So this one is the best for meditation, and you can take longer if you want to sit. So very good for you. Ya, biasanya kalau menurut Porseroji itu paling suka posisi yang terakhir ya. Jadi bukan full lotus, bukan setengah lotus, tapi kita hanya duduk bersila ya. Tapi kakinya tidak saling menindih satu sama lain. Jadi mungkin kaki yang kanan di depan atau kaki yang kiri di belakang ataupun sebaliknya, itu boleh ya. Nah, biasanya kalau duduk dengan posisi seperti ini, kita perlu pakai cushion ya, cushion kecil yang untuk menopang bagian bokong kita ya, gitu. Tapi saya mengatakan biasanya jangan duduknya sampai ke ujung belakang cushion, jadi cukup duduk setengah cushion aja gitu. Ini bisa membantu untuk duduk meditasi dengan lebih lama. Choose this posture that helps your concentration. It is not necessary to sit on a specific way. As the focus is on cultivating the mind, not the posture.
The more comfortable and settled, the best. Nah, jadi saya mengatakan kita coba pilih postur yang bisa membantu mengembangkan konsentrasi kita gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus duduknya tuh harus seperti ini atau harus seperti itu gitu ya. Karena sebenarnya fokus kita adalah untuk mengembangkan pikirannya, bukan posturnya sebenarnya. Jadi posturnya itu hanya untuk membantu saja ya. Jadi asalkan postur itu bisa lebih nyaman dan lebih stabil ya, itu lebih baik. Once seated, calm your mind and focus on the breath around your nostril area or upper lip. Choose the point where the breath is the most noticeable and concentrate on the breath as it moves in and out. Remember this point. Jadi ketika kita sudah mendapatkan postur yang nyaman, yang kita sukai, kita berusaha untuk menenangkan pikiran kita ya dan memfokuskan pikiran kita, kesadaran kita kepada nafas kita ya, di mana di area sekitar lubang hidung kita ataupun area sekitar atas bibir kita ya. Jadi pilih area yang di mana nafas itu terlihat lebih jelas ya, dan di area tersebut kita coba untuk memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Number one, focus on the breath at the same point. Don't follow its assist under or assist your body. When you breathe in, just your mind here. Don't follow inside the body. When breathing out, don't follow outside. Assist your body. Don't follow. This keeps your mind steady and your concentration will become stronger. Jadi ketika berlatih seperti ini, setelah kita menemukan tempat yang sesuai untuk memperhatikan nafas, kita harus mengingat dua poin ini ya. Yang poin yang pertama adalah kita harus mengetahui, menyadari nafas kita itu di tempat yang sama, di titik yang sama ya. Jadi jangan mengikuti nafas itu masuk ke dalam ataupun keluar ke depan gitu misalkan. Jadi walaupun nafas masuk, jadi kita hanya mengetahui misalkan di atas bibir saja gitu ya. Jadi jangan diikuti nafasnya masuk ke dalam tubuh gitu. Kita hanya mengetahui di area atas bibir saja. Ataupun misalkan ketika nafas keluar, kita hanya tetap mengetahuinya hanya di area atas bibir ataupun lubang hidung saja. Jangan diikuti nafasnya keluar dari ke depan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui nafas itu hanya di satu titik saja, maka pikiran kita itu akan bisa menjadi lebih stabil dan konsentrasi kita itu akan bisa menjadi lebih kuat. Number two, concentrate on the breath, not the sensation or touching. The breath is the object of mindfulness. While the sensation or touching point is just a tool to help you focus. Keep your attention on the breath itself. Terus kita perhatikan ketika berlatih anapana adalah objek kita adalah nafas, bukan sentuhan nafas ya. Jadi objek perhatian kita adalah nafasnya. Jadi walaupun sentuhan nafas, sensasi sentuhan nafas itu terasa, sebenarnya sensasi sentuhan nafas itu hanyalah alat bantu untuk kita bisa mengetahui objek kita yaitu nafas gitu ya. Jadi kesadaran kita harusnya kita tempatkan pada nafasnya, bukan sentuhannya ya. Sometimes you may not feel the touching point, but still be aware of the breath. In this case, ignore the touching point and focus on the breath. This can have improved your concentration. Jadi seperti itu, jadi kadang mungkin di suatu saat ketika kita sedang bermeditasi, kadang kita tidak merasa sensasi sentuhannya di atas bibir ataupun di lubang hidung gitu ya, tidak merasa sentuhan di kulitnya gitu ya. Tapi pikiran kita tetap bisa mengetahui nafasnya. Nah pada saat itu kita bisa melupakan titik sentuhnya itu ya, ataupun sensasi sentuhannya itu bisa kita lupakan. Yang penting kita mengetahui dan menyadari nafasnya gitu ya. Jadi ini bisa membantu meningkatkan konsentrasi kita. As you went, you can mentally note the breath by saying in
out, in, out as you breathe. If you can focus on the breath for the entire sitting, that is great. If not, even focus for an hour, half an hour, or 15 minutes is still good. Ya, kalau kita mau, kita juga bisa mencatat nafas tersebut dalam pikiran kita. Jadi ketika nafas masuk, kita catat nafas masuk gitu ya. Ketika nafas keluar, kita catat nafas keluar. Jadi masuk, keluar ya. Jadi seiring nafas, kita bisa mencatat juga, itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau kita bisa mempertahankan perhatian kita kepada nafas masuk dan keluar selama seluruh sesi meditasi itu sangat bagus ya. Kalau misalkan tidak bisa, misalkan kita hanya bisa selama 1 jam ataupun setengah jam ataupun hanya 15 menit, itu juga sudah cukup bagus. If you are unable to concentrate due to restlessness, use the counting method and ignore wandering thoughts. Many times, count at the end of each out breath. In, out, 1, in, out, 2, in, so on up to 8. Ya, jadi kalau misalkan kita ketika berlatih itu kesulitan untuk berkonsentrasi dikarenakan banyak pikiran resah ya, tidak tenang, maka kita bisa mencoba menggunakan metode menghitung nafas untuk mengatasi pikiran mengembara ini gitu ya. Jadi ketika nafas keluar itu kita catat 1 gitu, lalu nafas keluar 2. Jadi contohnya masuk keluar 1, masuk keluar 2, masuk keluar 3, dan seterusnya gitu sampai 8. Nah, setelah 8 kemudian balik lagi ke 1. 1 to 8, you try again and again with determination and effort vidya. Your concentration will improve. Ya, kalau kita mencoba dengan cara seperti ini lagi dan lagi ya gitu ya, dari masuk keluar 1, masuk keluar 2 sampai 8, nanti balik lagi ke 1. Kalau kita berlatih dengan semangat dan usaha yang kuat, maka pikiran konsentrasi kita itu akan bisa meningkat. Remember, the focus should be on the breath, not the number. The number is just a tool, like a finger pointing to the moon. You must be aware of the breath while counting. Counting without knowing the breath is not effective. Always focus on the breath. Ketika kita menggunakan teknik hitung ini, kita harus ingat ya, bahwa fokus kita tetap harus pada nafas, bukan pada angka hitungan kita gitu ya. Jadi angka hitungannya itu hanyalah sebagai alat bantu saja gitu ya, seperti bagaikan jari kita ini menunjuk bulan. Jadi jari kita itu bukan bulan ya, bulan tetap bulan, jari tetap jari. Jadi seperti itu juga angka ini bukan nafas bukan angka. Jadi angka ini hanya untuk membantu kita melihat ke arah nafas gitu ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan nafas kita ketika menghitung gitu ya. Jadi kalau kita menghitung tapi tidak mengetahui nafas kita, maka ini salah ya. Jadi kita tetap harus selalu menjaga kesadaran kita kepada nafas masuk dan keluar. This is how you should practice sitting meditation. However, sitting meditation alone is not enough. Not enough. You should try to focus on the breath in all your postures. Sitting, standing, when you are walking, and lying. Jadi itu adalah bagaimana caranya kita berlatih meditasi duduk ya, meditasi duduk. Nah, tapi untuk berlatih sebenarnya meditasi duduk saja itu tidak cukup ya. Kita harus berusaha untuk memfokuskan perhatian kita ini kepada nafas ini di segala postur tubuh, segala postur badan kita ya. Entah kita sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan ataupun sedang ya, kita harus mengetahui nafas di keempat postur tersebut. Be mindful of your breath from the moment you wake up empty, you fall asleep. Ya, kita harus menjaga perhatian kita kepada nafas ini dari momen pertama ketika kita bangun sampai momen terakhir ketika kita tidur. Practice the mindfulness of the breath throughout the day.
Kita harus berlatih mempertahankan kesadaran kita ini kepada nafas ini sepanjang hari. So this is a continuous practice is key to developing concentration. Ya, jadi konsentrasi, jadi latihan yang terus-menerus ini, yang sinambung tanpa putus ini adalah kunci dari mengembangkan konsentrasi. Even its progress seems slow, you are still building qualities like determination, adhitana, afas, viriya, patience, khandi, and renunciation, nekkhamma. Ya, jadi kalau ketika kita berlatih, kita merasa perkembangan kita kok lambat gitu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Perkembangan kita terasa lambat, sebenarnya kita sebenarnya tetap sedang membangun kualitas-kualitas yang baik, seperti adhitana ataupun tekad ya, lalu ya, ataupun usaha, lalu khanti ataupun sabaran, dan juga yang terakhir adalah nekkhamma, itu adalah pelepasan. Now here renunciation, you already come here, you are already nekkhamma. Renounce many things about the 1 week or 2 weeks. Ya, jadi kata saudara, sebenarnya kalian sudah datang ke sini, ke Taman Sari ini, sebenarnya kalian sudah melatih yang keempat tadi ya, nekkhamma. Nekkhamma itu pelepasan. Kalian sudah melepas banyak hal ya, banyak masalah di rumah, misalkan itu selama 1 minggu ataupun 2 minggu. So there is the no lose, only gain from putting effort into meditation. Ya, jadi sebenarnya tidak ada ruginya. Jadi meditasi itu nggak pernah rugi, hanya ada untung aja kalau kita berlatih meditasi. So for beginner, we need more effort. All the time post our mind, going to meditate, all the time be mindful to the breath. So train our mind like this. Within one's meditation retreat, you will improve a lot. Ya, untuk pemula saya udah bilang kualitas yang perlu dikembangkan, yang paling penting adalah usaha ya. Jadi kadang untuk pemula itu usaha ini harus dikencangkan, harus dikuatkan ya. Jadi usaha untuk selalu memperhatikan objek meditasi, terus kembali terus ke objek meditasi terus menerus selama berjam-jam, selama keseluruhan periode retret meditasi. Nah, kalau kita bisa mengembangkan usaha kita ini untuk mengetahui objek meditasi kita selama retret ini, pasti kita akan bisa melihat perkembangan yang signifikan. Not only effort, viriya, you also need strong mindfulness, sati. Also, you need the panya, wisdom. Here, for you, the wisdom is you trying to know clearly. This is in breath, this is out breath, this is in breath, this is out breath. These three you have, you will improve quickly. Effort, viriya, sati, mindfulness, and wisdom, panya. So here panya is a clearly understanding in breath out breath. Ya, jadi selain viriya ataupun usaha yang perlu kita kencangkan, yang perlu kita saja atau usaha saja tidak cukup ya. Jadi viriya itu atau usaha itu harus ditemani dengan 2 hal, yaitu sati dan panya. Sati itu adalah kesadaran, dan juga panya itu kebijaksanaan. Di sati itu kesadaran mengetahui objek meditasi, dan juga panya itu adalah kebijaksanaan. Jadi apa yang dimaksud kebijaksanaan? Di sini adalah misalkan ketika kita berlatih meditasi anapana, kita bisa membedakan, oh ini adalah nafas keluar, ini adalah nafas masuk. Nah, itu adalah kebijaksanaan yang diperlukan dalam meditasi anapana. Nah, kalau kita bisa berlatih meditasi dengan 3 hal ini, dengan usaha, dengan kesadaran, dan dengan kebijaksanaan, maka kita akan bisa meningkat kualitas meditasi kita itu dengan cepat. We should practice this meditation with great respect. Nah, kita pun harus berlatih meditasi, latihan meditasi ini dengan penuh rasa hormat ya. Without almost effort, how can we truly say we respect the Dhamma taught by the Buddha? Ya, tanpa kita mengeluarkan usaha yang gigih, yang kuat ya dalam pelatih meditasi ini, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita sedang menghormati Dhamma yang telah diajarkan oleh Buddha? For walking meditation, find a quiet place here already and walk back and forth while focusing on the breath, just like in sitting meditation.
Ya, untuk latihan meditasi berjalan ya, ini juga sama seperti meditasi duduk ya. Kita mencari tempat yang cukup sunyi, lalu kita berjalan mondar-mandir ya, sambil memperhatikan nafas kita, sama seperti ketika kita berlatih meditasi duduk. So when you practice walking meditation, you don't look far away. You look down the ground about 4 meters far away, or maybe 5 or 6 feet. So as you walk, the time, the leg, the look, the road is very clearly. So you know need to too much focus to the road. The leg automatically walking, but your mind stay aware of the breath, in out breath. Ya, jadi ketika meditasi berjalan itu mata tidak sebaiknya melihat ke depan ya, ataupun lihat kiri kanan, ataupun lihat sekitar gitu ya. Jadi ketika meditasi berjalan itu mata kita arahkan agak ke bawah ya, mungkin jaraknya sekitar 4 meter ke depan gitu ya. Lalu setelah itu kita berlatih meditasi jalan. Nah, jadi tapi kalau misalkan jalannya itu cukup halus, cukup mulus, jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu memperhatikan jalan, juga tidak masalah. Perhatikan jalan tetap, tapi lebih ditekankan pada mengetahui nafas masuk dan keluar ketika berjalan gitu ya. You can also practice standing in lying meditation in a similar way. Ya, ketika berlatih meditasi berdiri ataupun meditasi berbaring itu juga caranya sama ya. However, beginner should avoid lying meditation as the main posture, as it may lead to falling asleep. Ya, tapi kata saya untuk pemula ya sebaiknya kalau bisa dihindari meditasi berbaring ya, karena biasanya pemula itu gampang tertidur kalau meditasi berbaring. Another important point is non-talking. Nah, lalu poin berikutnya yang sangat penting adalah tidak bicara ya. It is best not to talk except to report on your meditation or when necessary. Ya, jadi paling bagus itu adalah kita tidak berbicara sama sekali, kecuali ketika sedang interview meditasi ataupun ketika memang benar-benar diperlukan. Talking can disturb meditation by stirring up through in making the mind restless. Jadi kalau kita bicara, biasanya pembicaraan itu akan bisa mengganggu meditasi kita ya, karena itu bisa ketika meditasi kita bisa muncul pikiran-pikiran, dan juga pikiran itu akan bisa lebih gampang resah kalau kita banyak bicara. It can also disturb others. Ya, kalau kita bicara juga kita bisa mengganggu yogi-yogi yang di sekitar kita ya. For your own benefit and for others, practice silent during meditation. Jadi agar kita semua bisa mendapatkan keuntungan dari retret kali ini, bukan cuma Anda saja ya, tapi teman-teman Anda juga, maka kita sebaiknya berlatih diam diri ya, tidak berbicara satu sama lain ketika kita dalam retret kali ini. No, but silence is better. Improve a lot, but when you going to report your meditation to teacher, that time you can talk. And I explain him how some people here noted no by silence. When they went to talk, they put other side. Don't do like this. Ya, saya udah bilang apa noble silence ya. Ya, noble silence benar-benar berdiam diri itu adalah sangat penting ya. Itu lebih paling bagus itu benar-benar berdiam diri, kecuali ketika laporan meditasi kepada saya tahu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti cerita yang saya dulu temukan ketika di PAOK Myanmar ya. Jadi ada yogi yang dia pakai pin ya, pin noble silence. Saya sedang noble silence gitu ya, tidak berbicara gitu. Tapi ketika dia mau ngobrol, pinnya ditutup, dibalik dulu baru dia ngobrol gitu. Lalu setelah ngobrol dia balik lagi pinnya. Nah, ini menipu ya saya. If the yogi talk too much, gone 2 times. When talking Thai, gone. When going to meditate, the one appear again. Oh, the time I went to talk like this. I never talk like this. So you thinking back again. So you are gone 2 times. That's why the silence during meditation time is the best.
Ya, jadi kalau kita bicara satu sama lain, biasanya itu akan mengganggu kita dua kali ya. Pertama adalah momen ketika kita bicara gitu ya, itu sudah mengganggu. Biasa banyak pikiran-pikiran yang tidak baik ketika muncul ketika kita berbicara gitu ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita duduk meditasi. Walaupun bicaranya sudah selesai, biasanya ketika momen meditasi itu kadang muncul pikiran, oh tadi saya ngomongin yang ini ya, kenapa saya nggak ngomongin yang itu ya? Harusnya saya ngomong seperti ini, seperti itu. Nah, ini akan mengganggu meditasi kita. Jadi dengan kita ngobrol, ngerti, nah ini akan mengganggu meditasi kita akan rugi dua kali. These are the basic instructions I will give you tonight. If you attend the interview regularly, I will provide more guidance. Ya, jadi sekian ya, ini adalah instruksi dasar yang saya akan berikan pada malam hari ini. Jadi nanti ketika kalian para yogi itu mendatangi sesi interview, mungkin saya akan memberikan instruksi-instruksi yang lebih lanjut. While mindfulness of breathing may seem simple, it is not easy to practice. Ya, jadi walaupun meditasi anapana ini ya, meditasi keluar masuknya nafas ini terlihatnya mudah ya, tapi sebenarnya ketika dipraktekkan itu ya tidak mudah-mudah amat. To make progress, it is the best to practice with the great effort and respect. Ya, jadi kalau kita ingin melihat kemajuan dalam meditasi kita, yang paling baik adalah kita berlatih dengan usaha yang gigih dan juga dengan rasa hormat pada objek meditasi ini. So you think, oh, I am very lucky. Why? This mindfulness of breathing, anapanasati, our Buddha before enlightenment, he also practicing this anapanasati mindfulness of breathing, MD for jhana. Also, many disciples, they practice in this one. This meditation made by foundation for vipassana. Ya, jadi ketika kita berlatih meditasi anapana ini, harusnya kita bisa merenungkan bahwa kita itu sangat beruntung ya. Jadi kita harus merenung bahwa sebenarnya objek meditasi anapana ini sangat bagus, sangat spesial ya. Karena bahkan Buddha sendiri sebelum mencapai pencerahan menggunakan objek meditasi anapana ini, meditasi keluar masuknya nafas ini. Bahkan murid-muridnya Buddha juga banyak yang menggunakan meditasi anapana ini sebagai jembatan menuju latihan meditasi vipassana ya. Jadi ini adalah sebenarnya meditasi yang sangat spesial. So now we can practice in this one. So you made very happy. We are very lucky. So you see how many people come here. A lot of people not come here. I'm very lucky now. I can try to practice what the Buddha also before practicing Anapana. Many physical Buddha, also many disciples. This meditation object now I can practice, so you might make your mind improved. Ya, jadi ketika kita berlatih, kita harus bisa merenungkan seperti itu ya. Kita berlatih dengan bahagia, dan dengan perenungan ini kita juga bisa jadi lebih bahagia ketika kita berpraktek meditasi ini. Misalkan kita bisa merenungkan bahwa saya ini sangat beruntung sebenarnya ya, karena banyak orang pengen datang ke retret kali ini, tapi mereka mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa hadir di retret kali ini. Jadi kita beruntung bisa punya kesempatan, punya waktu untuk berlatih meditasi ya. Dan juga meditasi yang kita latih ini dilatih juga oleh bahkan sama-sama Buddha ya, dan juga para paceka Buddha, dan juga para murid-murid Buddha ya. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga, yang sangat beruntung kita masih bisa berlatih meditasi anapana ini. Kita harus merenungkan seperti ini dan pikiran kita pun akan menjadi bahagia. May this meditation retreat be beneficial for all of you. Ya, jadi saya berharap semoga retret meditasi kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Let us begin our retreat with this verse in our hearts. Aspiring to develop the wisdom, the heart, the mind, and leads to true happiness. Ya, jadi mari kita mulai retret kali ini dengan merenungkan dua syair Dhammapada yang tadi ya di dalam pikiran kita, dan juga kita mulai dengan aspirasi untuk mengembangkan kebijaksanaan yang
bisa menjaga pikiran kita, di mana nanti pikiran yang terjaga ini akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. I will repeat the Gada Sudodasan Sunibundan Yatha Gama Nibadina Chaitan Rakeda Medawi Chaitan Gaudan Sukhawaham. The mind is very difficult to see, very delicate and subtle. It moves in length wherever it places. The wise one should guard his mind, for a guarded mind brings happiness. Ya, saya sudah mengulang ya syair Dhammapada yang nomor 36 tadi. Artinya adalah pikiran itu sangat sulit untuk dilihat, sangat lembut dan halus ya. Dia pergi kemanapun yang ia inginkan. Jadi orang bijaksana hendaknya menjaga pikirannya, karena pikiran yang terjaga akan membawa kebahagiaan. Not for today. So may your practice be fruitful, and may you find peace inside during this retreat. Sadu. Ya, jadi saya sudah bilang cukup ya untuk penjelasan pada hari ini. Semoga praktek yang Anda lakukan ini bisa membawa buah yang Anda harapkan, dan semoga dengan praktek kali ini kita bisa menemukan kedamaian di dalam meditasi retret kali ini. Sadu. So sharing our merit. Kita dengan jasa ya. Repeat after me. Ikuti saya doa ya. Etawata cha ammehi. Etawata cha ammehi. Sambadam baunya sambadam. Padam punya sambada. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe Buddha anumodantu. Sabbe Buddha anumodantu. Sabbe Sattva anumodantu. Sabbe Sattva anumodantu. Sabba Sampati Siddhiya. Sabba Sampati Siddhiya. Idam Nyadina Hotu. Idam Nyadina Hotu. Sukhita Hondu Nyadayo. Sukhita Hondu Nyadayo. Idam Nyadina Hotu. Idam Nyadina Hotu. Sukhita Hondu Nyadayo. Sukhita Hondu Nyadayo. Idam Nyadina Hotu. Sukhita Hondu Nyadayo. Idam Punya Asawakaya Wahang Hotu. Idam Punya Nibbana-sa Pacaya Hotu Mama Punya Bhagam Sabba Sadhana Bhajami Te Sabbe Me Sama Punya Bhagam Labantu. Sadhu, sadhu, sadhu. I'm blessing. Puratima Samendita, Desabhage Sandi Buddha Mahidika, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha, Takina Samendi Sabhage Sandi Deva Mahidika, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha, Pachima Samendi Sabhage Sandi Naga Mahidika, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha, Audara Samendi Sabhage Sandi Yakha Mahidika, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha, Puratimena Dathara Dhodakinena Virurako, Vesimena Virubakho Kuvero Audara Disang, Chattaro de Maharaja Loka Bala Yasadino, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha, Aga Sathacha Bhaumatha Deva Naga Mahidika, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha, Edi Mandosa Ye Deva Vasanda Ida Sasane, Devi Dome Nurakhandu Arogena Sukhina Cha,
Sabi diyo viyo santu soko roko vinasatu Madevon dondra sukhidika yugo bhava Abhiwadana silesa nejavuddha bhajayino Chattaro dhamma vaudanti ayuvono sukham balang Bhavadu sabha mingala rakhantu sabha devata Sabha Buddha Nubhavena Sarasukhi Bondu De Bhavadu Sabha Mingala Rakhantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavena Sarasukhi Bondu De Bhavadu Sabha Mingala Rakhantu Sabha Devata Sabha Sangha Nubhavena Sarasukhi Bondu De Sadhu Sukhi Hotu Tika Yuko Hotu